GTA 6 sudah bisa di-pre-order dari sekarang. Di bulan November juga bakalan rilis nih si gamenya. Ini game memang jadi mimpi basah ya buat para gamers di seluruh dunia. Maka dari itu, saya beli PS5 Fat dengan disk drive. Masa beli PS cuman buat ngincer GTA 6 doang? Nah, ini nih. Langsung aja, mari kita masuk ke dalam videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel High Tech. Henry mau ngomongin konsol PlayStation 5 atau PS5. Dan PS5 gue ini yang seri yang fat ya. Gue mungkin nggak akan bertele-tele soal nge-review karena udah banyak banget di YouTuber yang review soal seri fat ini. Jadi video kali ini mungkin jadi overview aja ya dari sudut pandang gue. Kita omongin terlebih dahulu dari harganya nih. Gue dapet di harga normal setelah 5 tahun perilisan atau 6 tahun ya. Sekarang kan 2026, di video ini dibuat di harga 7,4 jutaan dengan bundling 2 stick dan tipe PS5 Fat Disk. Kalau kalian ngincer dan cari produknya yang sama kayak gue, bisa langsung aja klik tag produk yang muncul pada video ini. Catatan penting juga nih, kalau gue tuh dapat harganya masih harga turun setelah 5 tahun atau 6 tahun perilisan. Dan sebelum ada storage apocalypse, RAM naik, SSD naik seperti sekarang. Jadi pada saat itu gue beli di tahun 2026 bulan ketiga, which is itu Maret, ini pilihan yang sangat amat baik buat gue beli. Oh ya, ada saran juga dari komunitas PS5 Indonesia. Beli aja gitu tipe yang digital fat. Kan gamenya tuh murah-murah di PS Plus atau slim digital yang lebih size-nya tuh lebih compact dan lebih kecil. Apalagi storage-nya dapat 1 tera. Dia belum pada. PS tuh kalau lagi baik, ya baik aja gitu. Ngasih diskon yang lumayan gitu di PS Store. Tapi kalau lagi medit mah, ya paling berapa persen doang gitu kan yang didiskonin si gamenya. Awalnya gue emang tertarik sama yang versi slim. Tapi disknya itu tuh harus beli terpisah. Emang ada juga yang include sama disk drive-nya. Tapi barangnya tuh kayaknya gaib juga gitu di Indonesia. Lanjut ke PS5 Fat yang gue beli nih. Kayaknya ya PS5 yang gue beli ini nggak pure barang baru dari pabrik. Bisa jadi PS5 ini tuh Japan version yang diimport dari sana. Terus di sini tuh dibikin gimmick ya like new gitu deh. Hal kayak gini tuh emang jadi bener-bener gacha buat para buyer seperti gue. Tapi karena gue pede aja gitu, ya udahlah, jelek apa enggaknya kita tetap dapat garansi setahun kok dari seller yang kita beli. Kenapa gue tahu ini second hand atau like new? Paling kelihatan tuh emang dari segi harganya. Kita bisa compare ya sama official Sony Indonesia, itu tuh beda jauh banget. Terus bisa dilihat juga ya dari beberapa unit seperti di DualSense-nya dan dari unit PS-nya. Ada beberapa warna yang udah lumayan pudar dan ada coret-coretan tinta di bagian touchpad stick-nya. Ya dengan harga under retail, unit ini yang gue dapet tuh bisa jadi bilang second gacha aja sih. Tapi pas pengalaman nyobain gamenya, Masya Allah, beautiful. Ini grafiknya manjain mata banget. Apalagi ya, TV gue ini kan udah support HDR. Jadi kita bisa atur ya terang gelapnya. Dan color depth-nya tuh juga lebih bagus. Keren banget ini grafiknya di PS5. Untuk game, gue akuin playable semua tanpa adanya stuttering saat main game di PS5. Jadi mesin pada PS5 ini bisa optimize dengan game yang sedang berjalan. Beda kasusnya kalau gue main game di PC. Gue sendiri punya PC untuk main game walaupun udah outdated banget. PC gue ini rakitan tahun 2017 dengan budget 15 jutaan waktu dulu ya. Itu pun masih belum bisa rata kanan untuk mainin game dengan grafik yang bagus. Jadi kalau misalkan mau playable emang harus disetting-setting lagi. Memang ya, ngelihat grafik di PS5 ini tuh lebih imersif gitu ketimbang di PC lama gue. Secara generasi game sekarang ini banyak banget yang udah pakai Unreal Engine yang terbaru. Renderan dan shadernya pun juga udah pakai ray tracing. Jadi di mata itu bener-bener lebih imersif. Ada loncatan grafik banget ya di mata gue. Untuk controller, si DualSense ini dari PS5 ini juga imersif parah. Bagi gue yang udah coba ngerasain ya gamepad 300 ribuan, 500 ribuan, DualSense ngasih experience yang nggak cuma sekedar adaptive trigger aja. Tapi vibration di tiap game yang support sama DualSense ini ngasih feel yang kerasa the game on your hand. Contohnya ya, yang kerasa banget itu ketika kita mainin Astrobot. Lu jalan di rumput, lu jalan di besi. Vibration DualSense itu ngasih feel yang beda banget. Di tiap platform yang kita pijak itu pasti bakalan beda. Mungkin DualSense ini bakalan gua review di beda video nih untuk panjangnya. Dan satu keuntungan punya konsol PS5 disk drive, kita tuh bisa beli ya Blu-ray disk drive. Dan nantinya kalau misalkan gamenya udah bosen, kita tinggal jual lagi.
Gue tahu belakangan ini Sony ngumumin hal yang begitu bikin geram ya para gamers. Kalau mereka tuh stop produksi physical disc di tahun 2028. Statement ini bener-bener statement kapitalis banget. Mereka bakalan bikin full digital download. Terus kalau sekarang tuh udah ada transisi yang udah berjalan nih. Seperti kaset dari physical disc 007. Cuman dikasih redeem code dah. Terus kita download datanya secara digital. Aduh ya, ini kampret banget sih emang kapitalis parah. Beli di sini kan mempermudah kita di negara-negara seperti yang internetnya ini dimonopoli banget. Maksudnya speednya pelan. Mungkin di masa depan kita ya udah ya tinggal di Indonesia harus dikit-dikit download. Jadi memang ya kenikmatan beli di situ, lu beli game ya langsung mainin aja gitu daripada beli game yang digital download. Oke, lanjut ke storage. Seri FAT ini secara tertulis punya storage 800 gigaan. Tapi storage realnya ini karena dibagi sama sistem jadi 600 gigaan. Untuk game-game PS sendiri itu rata-rata ya 50 gigaan atau 80 gigaan dan storage-nya itu menurut gue sesek banget ya di konsol PS5. Paling cukup kayak 5 sampai 6 game PS5 yang kita install. Tapi di semua seri PS5 nyediain M.2 slot SSD NVMe untuk tambahan storage PS5 kita. Jujur, ini adalah pilihan terbaik untuk nambahin list game di PS5 gue. Support SSD NVMe-nya up to 4 TB ya kalau nggak salah ya. Dan speknya ini disarankan sama Sony itu pakai Gen 4 yang punya write and read-nya tuh di sekitaran 5000 MB. Ini jadi nilai plus juga kalau misalkan pakai SSD yang cepet, loading game kalian tuh jadi cepet banget. Ya walaupun cuman beberapa detik sih bedanya. Dan PS5 ini udah sistem backward compatibility ya. Kalian bisa mainin game PS4 dengan konsol PS5 kalian. Jadi yang punya BD PS4 bisa running gamenya di PS5. Untuk pro and cons pada konsol ini, so far gue tuh nggak nemu hal yang baik atau buruk banget gitu. Tapi kalau kata orang-orang di forum PS5, banyak yang nyaranin kalau naruh PS5 FAT itu tuh yang bener bukan berdiri, tapi memang direbahin aja. Karena thermal pasta atau metal pasta pada prosesor akan leaking dan malah lumer ke PCB yang lain. Dan itu jadi kejadian ya di forum-forum Reddit tuh ada gitu fotonya. Banyak yang bilang PS5 ini tuh cepat overheat. Oke, itu case pada PS5 Slim sih, setahu gue ya, karena diameter fan-nya itu kecil banget. Jadi nggak nampung suhu panas ketika main game. Atau memang harus di deep clean juga ya PS5 kalian. Untuk seri FAT sendiri belum ada case masalah overheat sepengalaman gue dan baca-baca di forum. Kesimpulannya, ini memang konsol next gen bagi gue yang udah pernah nyobain generasi PS1, PS2, PS3, PS4, sampai PS5 ya. Ya namanya juga konsol game, kita tinggal nyalain, siapin posisi bermain, langsung mainin game aja deh yang kalian suka. Gue merasakan hal itu belakangan ini, menjadi gamer konsol kembali di era modern. Oke, jadi gitu aja pembahasan kali ini. Bahas konsol PS5 ini bakalan ada pembahasan berikutnya mungkin ya. Jadi buat kalian yang nonton video ini dari awal sampai habis, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like video ini, dan share video racun ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian nyari PS5 buat main GTA 6. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Henry pamit undur diri dulu. Bye-bye.